kami lebih berhak dengan Musa daripada kalian. Kalau kalian orang Yahudi, mereka bersyukur menghargai kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Musa dan Bani Israil. Cuma di ujung kita palsuin gawe yang ngane-ngane digawe kenyo yang secara tidak langsung mereka mojokkan Nabi Musa, mengkhianati Nabi Musa, tapi masih bersyukur deh. Kalau kita kenapa lebih berhak, kata Rasulullah SAW, kita neguskan syariatnya Nabi Musa, mengagungkan Nabi Musa sebagai nabi, sebagai utusan Allah. Kita agamanya lengkap. Kalau mereka agak ucap-ucap. Jadi yang benar-benar mengikuti Nabi Musa, menghormati Nabi Musa lebih berhak, lebih berhak. Makanya dari situ Rasulullah SAW puasa itu terkait sunnahnya puasa di 10 Muharram. Tapi ditambah oleh Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, dan itu kebetulan tahun terakhir Rasulullah SAW. Beliau mengatakan apa? La in ashtu qabilan la asumanna tasib. Kalau aku hidup di tahun yang akan datang, ini juga tanda sebenarnya. Kalimat ini menunjuk anak ketik lagi dalam kalimat itu tuh menunjukkan macam ini. Kalau anak masih hidup tahun depan, anak puasa 9 juga besok ya, kan? Kemis. Kalau ternyata tidak kesampaian. Ngapa alasannya? Mukhalafatul Yahud. Membedakan diri dari Yahudi. Sebab Rasulullah SAW di hal-hal yang biasa yang bukan ibadah lagi berusaha berbeda, tampil beda dengan Yahudi cak ini, kita jangan cak itu. Ada masalah kalau banyak hal, termasuk kalau hal-hal adat istiadat kita nih, model macam taruh gelam, macam potongan rambut, cara berpakaian, hal-hal yang macam itu diperhatikan oleh Rasulullah SAW. Kita dianjurkan berbeda, tampil beda dengan mereka, apalagi ibadah. Kalau 10 baik kayak mirip Yahudi. Bukan berarti tak boleh haram, tidak, puasalah. Anak acak cuman sehari itulah pilihannya ada. Nak acak mana sudah sehari itulah. Jatuh. Tapi kalau pacak 2 sehari tambah sehari. Kalau besok dah acak pegawai Sabtu. 10 11. Kalau dah acak 9 10, puasa 10 11. Alasannya apa? Tadi pertama anjuran dari Rasulullah SAW. Kalau aku hidup tahun depan, aku puasa 9 sampai 9. Itu perihal terkait puasa. Adapun tausi al-iyal, memperluas nafkah, yang sehari ini biasanya sehari-hari 50 daripada belanja, urusan nafkah tambah khusus untuk 10 Muharram tambah. Apa fadilahnya? Fadilahnya kalau dia memperluas, tergantung luasnya semua mana. Allah balas sepanjang tahun. Dia sehari meluaskan rezeki, bukan berarti Allah sehari biasa dah. Tidak, kalau ada lebih apa tidak ada lebih ke buat keluarga. Afdal sedekah, sebaik-baik sedekah. Nah, untuk hari ini kita niatkannya, kita jumkannya, ngapa? 10 malam tadi kita lebih ke karena ada janji dari Rasulullah SAW bahwasanya yang melebihkan nafkah dia di hari 10 Muharram, Allah bakal luaskan sepanjang tahun.
termasuk daripada sebab-sebab luasnya rezeki diluaskan. Tak lebih ke apa dia biasa lauk apa dia tak tambah tu lah. Biasa ayam jadi tu kambing atau sapi. Dinaik gitu. Nah, itu ya luar biasa. Dan ulama mujarrab itu termasuk yang memang di apa namanya di sebarluaskannya ya memang sudah hadis sudah anjuran kita selayaknya untuk ngamalkan. Tapi ulama nekan lagi ngapo ana sebagian siapa namanya ada sikap detailnya dia anak 60 tahun jadi umurnya tak tahu pacak dipastikan pucuk 80 60 tahun ngamalkan ini dan anak buktikan hasilnya. Kita berapa tahun sudah nanya fadilah ini rasanya pacak sudah ngaturkan anak sekian tahun ngamalkan dan anak rasa. Untuk selain daripada dua ini hanya kita lah ziarah ulama, ziarah soleh, sunnah kan 10 Muharram, buku, pokoknya banyak hal-hal yang baik yang sangat dianjurkan untuk diamalkan di 10 Muharram. Bagi yang besok nak puasa sekalian, besok puasa Tasu'a sekalian hari Khamis. Cak double pintu-pintu nyari bonus. Allah Subhanahu Wa Taala banyak naruh bonus, tergantung gitu. Baca tak masang niat, baca tak manfaatkan alhasil. Itu terkait sedikit ingatkan terkait 10 Muharram. Kalau nak dijabar galonya rasanya kita dah teruskan yang kita baca ni. Mari di akhir balik ke kitab Riyadhus Shalihin masih di bab niat. Mari di akhir daripada hadis sahabat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu tentang fadilah solat berjamaah. Terus yang di dalamnya ada niat nunggu solat. Yang mana duduknya kita macam ini kemarin sudah kita sebutkan, itu duduknya kita macam solat karena kita terikat dengan solat yang kita tunggu. Nah, terkait ada doa malaikat yang ketika kita habis solat kita tidak wirid jadi kita wirid itu malaikat habis itu salam mulai berdoa malaikat Allahumma arhamhu Allahumma billahu Allahumma tub alaih sampai sebagian orang yang Allah bukakan kemampuan untuk mendengar suara malaikat itu tidak nak bergerak ngabur sayang dengan ucapan doa malaikat itu malam yu'zi fihi malam yuhdis fihi selama dia tidak yu'zi. Disebutkan yu'zi di sini dia tidak mengganggu, artinya tidak mengganggu malaikat tersebut dengan hadas. Dengan hadas, sebagian ulama nafsirkannya ada yang hadas selama tidak batal wudu. Di sahabat Abi Hurairah menafsirkan gangguan kepada malaikat di sini diartikan alusnya batal wudu. Kalau gincinya lagi buang angin. Buang angin membabil adab daripada adab jangan kalau ada hajat angin jadi gawat keluar jangan dilepas di tempat ibadah sebab malaikat terganggu dengan aroma yang tidak termasuk bawang aroma bawang tidak ada. Nah, di sini sahabat Abu Hurairah
merincikan. Nah, kalau di hadis kalimat yang mengganggu, tapi kata sahabat Abu Hurairah mengatakan angin, buangan angin itu mengganggu malaikat. Kalau malaikat terganggu sudah kena tinggal. Malam yuhdis bihi juga ada sebab lain selain hadas. Kalaupun tidak batal wudunya, tidak buang angin, dia yang mutus juga dia kalau dia tekalam ya. Malam yatakalam bi kalamid dunia. Ada dikatakan di sini ulama mengatakan malam yatakalam bi kalamid dunia, selama dia tidak ngomong dengan kalam ucapan-ucapan dunia yang sifatnya duniawi. Kalau sifatnya akhirat atau tidak ada kaitannya dengan dunia, tidak mutus doa malaikat, tersebut. Sebagian lagi mengatakan daripada ulama terkait adalah tidak mengganggu, selama dia tidak mengganggu malaikat tadi. Sebagian ulama mengartikannya dengan ghibah. Nah, ini parahnya ini dah habis mahal langsung ngomong iwong. Dasarnya itu paling enteng paling enteng yang tidak terbayang rasanya habis sholat langsung ghibah. Tapi mungkin ada, semoga kita dijawabkan tapi itu yang paling ringan dan paling afdal, paling luar biasa kalau dia udah pacak nahan diri dari ngomong tidak batal wudu, tidak ghibah. Itu keutamaan orang yang duduk mantap tidak berikut di setelah sholat dapat doa malaikat. Selanjutnya hadis masih di babnya ini sahabat Abil Abbas, Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ma yarwi an rabbih tabaraka ta'ala qala inna Allaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana dzalika faman hamma bi hasanatin falam ya'malha katabaha Allah tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah indahu asyra hasanat ila 700 dha'fin ila at'afin katsira wa in hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabaha Allah ta'ala indahu hasanatan kamilah wa in hamma biha fa amilaha katabaha Allah sayyi'atan wahidatan. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abil Abbas Abdullah ibnu Abbas misan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi hadisnya pernah kita bahas atau kita mulai pembahasannya tentang keutamaan berniat baik atau berniat buruk. Kemarin pernah disebutkan ada yang berniat jahat kuat cuman karena dia takut sama Allah Subhanahu wa taala ditunda atau digagal gitu, dia dapat pahala. Niat jahat tapi dapat pahala. Cak mana kalau digagal gitu? Niat jahat yang sudah kuat nak digawe gitu tapi batal gitu. Nah ini hadis nyonya. Kalau kemarin ini penjelasan ulama dalam menafsirkan hadis yang sebelumnya. Siapa yang meriwayatkannya? Sahabat Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib, sepupu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau dilahirkan sebelum hijrah 3 tahun, bisalah sini 3 tahun sebelum hijrah di Syi'ib nama Syi'ibnya Syi'ib Abi Thalib. Syi'ib ini lembah kepunyaan paman Rasulullah SAW Abu Thalib. Apa dilahirkan di situ di lembah? Bukannya di kota Mekah. Banyak yang mendapatkan keutamaan lahir di
termasuk Sayyidina Ali dalam Ka'bah ya. Dilahirkan. Nah, disebutkan pokoknya banyak. Beliau ini apa di sini? 3 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW di boikot, selama 3 tahun. Di boikot, tidak boleh jual beli sama wong sekitar. Embargo artinya, di embargo negara, tidak boleh transaksi, tidak boleh menikah sama orang luar. 3 tahun. Sampai-sampai disebutkan dalam keadaan para Rasulullah serta keluarga dan sahabatnya di situ yang melok dengan Rasulullah di situ baru. Nah, yang pihak Rasulullah SAW di embargo, disekat di lembah. Syekh Abi Thalib ini berjalan 3 tahun. Di situ Sayyidah Khadijah sakit. Di situ paman Rasulullah betul sakit sampai dengan membunuh kakinya. Setelah dicabut embargo tadi, keluar sakit sampai dengan membunuh Sayyidah Khadijah, meninggal, paman Rasulullah meninggal. Nah di situ siapa? Misal Rasulullah SAW lahir. Lemak ada dalam itu sayur. Namanya dia embargo. Makan minum itu singit-singitan ada wong yang mihak kepada Rasulullah asal tapi tidak ketahuan. Itu yang nyelundupkan bahasanya, nyelip ke makanan minuman. Itu tidak cukup sebab jumlah banyak, kiriman tidak acak banyak. Namanya singit-singitan, tidak banyak sampai-sampai mereka itu makan daun. Saking luar biasa kekangan daripada orang kafir waktu itu sebelum Isra Mi'raj. Sampai-sampai makan daun, dan sahabat sebagian riwayatkan, nak nengok kenalan ke sayurnya kami sana, kotoran, jengok dari kotoran kami, macam kotoran kambing. Tahu kotoran kambing? Kering. Itu sudah pasti luka pada lambung, luka galon. Kering, sulit nih. Nah, tidak terbayangkan orang sulit. Beliau Sayyidina Abdullah bin Abbas lahir di situ. Syekh Abi Thalib. Wa Bani Hashim mahsurun, dan Bani Hashim, Bani Muthalib melok dalam embargo tersebut. Dan Rasulullah SAW meninggal itu Sayyidina Abdullah bin Abbas umurnya 13 tahun, masih kecil, tapi umur 13 tahun dulu luar biasa. Sudah jadi ulama beliau. Di umur 13 tahun itu sudah dan kelebihan beliau juga Sayyidina Abdullah bin Abbas itu dapat doa dari Rasulullah SAW. Di antaranya Allahumma faqihu fiddin, ya Allah pahamkan dia agama. Dia paham dari doa Nabi, paham agama luar biasa. Wa alimul hikmah, ajarkan dia hikmah. Wa ta'wil, makanya sering terdengar ta'wil dan tafsir Sayyidina Abdullah bin Abbas. Sebab di masanya Sayyidina Abdullah bin Abbas itu umur 13 tahun meninggal Rasulullah, tapi perhatian sama ilmu luar biasa. Sampai-sampai ada yang ngolok-ngolok beliau, pemikiran jauh dengan beliau. Jadi Rasulullah SAW meninggal, Sayyidina Abdullah bin Abbas langsung ngomong, kayu ngajak kawan-kawan kita gari sesepuh sahabat yang banyak ambil ilmu daripada Rasulullah SAW.
meninggal. Setelah Rasulullah meninggal, mereka habis mereka siapa lagi? Nah, kita bakal dicari oleh kawan yang tadi. Siapa kau dari kecil? Bahasa kita yang siapa kau wepok mengurusi? Itulah aku masih ulama sahabat masih ada. Cuman beliau sudah pikiran duluan. Dari situ luar biasa. Nuntut ilmunya beliau luar biasa. Itu pernah dan sering disampaikan di ceramah-ceramah. Beliau sahabat Abdullah bin Abbas, umur kecil ya, tapi termasuk keluarga Rasulullah SAW, sepupu. Misal ada sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid bin Thabit ini sudah berumur dan ulama sahabat, wujudan para sahabat. Nah, beliau saking semangat nyembuh ilmu. Natang nak belajar itu jam, tak tahu jam itu dalam bank tengok dapati ada jam siang, jam tidur siang. Beliau mendatangi, didapati yang didatangi lagi tidur siang. Itu bukan sahabat Zaid bin Thabit, salah satu golongan Ansor. Nah, datangi masih kecil, tidak tahu apa itu, tahu lagi ditunggu ke sampai kata beliau, kata sahabat Abdullah bin Abbas, rai itu tertutup sama debu. Nunggu bisa apa aja nunggu depan pintu. Tuh, pas dibuka dia tengok. Nah, siapa ni? Dia tengok sahabat Abdullah bin Abbas. Maka oleh sahabat Ansor ini, karena diketahui sahabat Ansor ini tahu hadis yang belum diembek oleh sahabat-sahabat lain. Yang oleh sahabat Abdullah bin Abbas, ngapo datang ke sini, kata beliau. Biarlah bahasa kita tu kamu juk tahu anak datang. Ngapo tahu misalnya Rasulullah SAW. Mereka segala yang berkaitan dengan Rasulullah SAW dipucuk pala. Jangan sampai mau ngari, dia ngari duluan. Tidak berarti sampai main ini, daripada nunggu. Coba kabar ya, anak yang datang. Anak beda yang datang. Kita mak inilah kata sahabat Abdullah bin Abbas, mak inilah cara untuk ilmu itu didatangi, bukan datang. Bukan mendatangi. Di keadaan yang lain, sahabat Abdullah bin Abbas dia tekun tadi nudui atau belajar sama sahabat Zaid bin Thabit. Cuman agak ini kalau ceritanya agak keluar dari pembahasan kita. Biarlah balik lagi begitu. Jangan kejauhan. Jangan kejauhan. Alhasil dapat doa Rasulullah SAW. Allahumma alimhu ta'wil al-Quran. Ya Allah, ajarkan dia, alimkan dia ta'wil Quran, tafsir Quran. Allahumma barik fihi wansyur minhu waj'alhu min ibadikas salihin. Itu doanya juga, doa Rasulullah pada beliau. Ya Allah, berkahi dia, wansyur minhu, dan sebarkan. Ini maksudnya ilmu darinya, dan jadikan dia hamba-hambamu yang saleh. Allahumma zidhu ilman wa fiqhan. Di doa lain, ya Allah, tambahkan dia ilmu dan fikih. Banyak makanya di ini apa namanya? Nampaknya luar biasa keberkahan daripada ilmu Sayyidina Abdullah bin Abbas. Itu terkait manaqib. Di antara risiko lagi, memang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita manusia ini baca nengok malaikat. Baca, cuma risikonya butuh. Nah, sahabat Abdullah bin Abbas, beliau pernah nyampaikan, ra'aitu Jibril, maksudnya aku pernah nengok malaikat Jibril 2 kali. Efeknya apa? Efek sampingnya di akhir umur beliau tak tengok. Sebab
butuhnya beliau. Sikok lagi dan itu terakhir beliau itu meninggal di Taif. Di Taif. Taif itu tempat ini Rasulullah sebelum Isra Mi'raj dilempari batu. Lempari, tapi berkat sabar Rasulullah, keturunan orang Taif, orang pembela Islam terkuat. Nah, Sayyidina Abdullah bin Abbas milih tempat tinggal di sana. Ngapa tidak di Mekah, ngapa tidak di Madinah? Takut Rasul. Takut Rasul. Luar biasa fadilah Mekah, Madinah luar biasa sekali ibadah. Kalau di Mekah kali 100.000. Sekali tasbih subhanallah. Kita di sini baru sikok, orang sana lah 100.000 pahala. Ya kita kalau jalan-jalan lama ada. Nahan motor di sana dia biasa ngomong ibu ada. Kali unggul nak ngomong ibu jago mulut. Kali 100 nah sahabat Abdullah bin Abbas pertimbangannya pahala mudahnya ini. Terus orang menghindari. Nah, makanya beliau lebih milih tinggal di Taif. Jauh dari Mekah, jauh dari Madinah, ngapa? Takut dari terus makanya apa ya? Jeddah. Tinggalnya banyak di Jeddah. Dulu kita banyak di Jeddah, ngapa? Sama. Pandangannya takut kalau terbuat dosa kali besar. Kalian juga besar. Jadi kalau nak beribadah datang ke Mekah, datang ke Madinah, beribadah. Sholat ke Madinah, ziarah ke Mekah, tawaf, umrah, haji. Cuma momen beda datang. Ibadah lah balik. Balik ngapa takut sebab manusia tidak luput dari kesalahan. Takutnya kesalahan tadi dikali lipat. Itu termasuk pilihan sahabat Abdullah bin Abbas pindah atau tinggal di Taif. Itu sebagian manaqib beliau. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW yang beliau meriwayatkan dari Tuhannya. Cerita Rasulullah SAW bercerita tentang apa yang disampaikan, apa yang didapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Khilaf ulama menyebutkan ini hadis qudsi atau tidak. Tapi lebih ke hadis qudsi. Hadis qudsi ini kalam Allah tapi tidak termasuk Al-Quran atau kalamnya Allah Subhanahu Wa Taala, kalam ilahi, tapi statusnya bukan Quran, namanya hadis qudsi. Ini disebutkan innallaha katabal hasanat was sayyi'at tsumma bayyana dzalik. Allah Subhanahu Wa Taala menulis, artinya Allah menulis itu Allah memerintahkan malaikat untuk menulis al-hasanat was-sayyi'at, kebaikan-kebaikan dan keburukan. Summa bayyana dzalik, kemudian menjabarkan hal-hal tersebut. Yang pertama, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabahu Allah tabaraka ta'ala indahu hasanatan kamilah. Tidak perlu panjang kita jelaskannya, yang sudah pernah jelaskan. Barang siapa yang hamma, ingin, yang mana keinginan ini sudah parah dengan perbuatan, bukan sekedar kepengen, tapi nak ngamal itu, nak ngamal bihasanatin pada suatu kebaikan, falam ya'malha tapi dia tidak melakukannya, sudah nak melakukannya, terhalang sesuatu sampai dia tidak bisa melakukannya, kata Allah tabaraka taala indahu hasanah kamilah, maka dituliskan bagi dia satu kebaikan. Cuma berniat tidak sempat beramal, dapat satu hasanah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allah indahu asyra hasanat ila 700 dhifin ila at'afin katsira. Kalau dia sudah berbuat ngamal itu terlaksana, maka Allah Subhanahu wa taala tuliskan bagi dia 10 minimal 10 kebaikan, 10 kali lipat daripada perbuatan dia sampai 700
kali lipat. Ila at'afin katsir, sampai lipat yang tidak terhingga. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bishawab. Itu sampai di pertemuan yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala